hukumnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dari takbir ada dalil, baik itu dari hadis secara lisan, secara perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berubah. Berarti hukum tersebut wajib. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang hukum tasyahud akhir. Apakah tasyahud akhir itu hanya wajib atau rukun? Perbedaannya adalah wajib dalam salat jika kita tidak mengerjakannya maka tidak mempengaruhi keabsahan salat, itu wajib. Berbeda dengan rukun. Kalau kita tidak melaksanakan rukun salat maka tidak sah salatnya. Sebagian ulama memandang tasyahud akhir itu rukun. Melakukan tasyahud akhir karena lupa atau karena lalai, tidak fokus, dia langsung salam, maka dia harus ulang rakaat terakhir tersebut yang tidak ada padanya tasyahud. Para ulama berbeda pendapat pada tasyahud akhir dari salat yang jumlahnya 2 rakaat. Sebagian besar ulama mengatakan tasyahud akhir dari salat yang jumlahnya 2 rakaat, maka cara duduknya adalah iftirash, yaitu ditegakkan. Jadi kaki kiri didudukin, kaki kanan ditegakkan, itu iftirash. Berbeda dengan tawarruk. Kaki kiri tidak didudukin. Kita tidak duduk di atas kaki kiri, tapi kita keluarkan, ya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum tasyahud akhir dari rakaat salat yang jumlah 2 rakaat maka duduknya adalah
sahabat yang paling memperhatikan dan mengamati sholat Nabi. Contohnya adalah hadis tentang menggerakkan jari telunjuk ketika bertasyahud. Hanya yang meriwayatkan. Tidak Aisyah juga istri Nabi yang lain. Hanya Wa'il bin Hujr yang meriwayatkan Nabi menggerakkan jari telunjuknya ketika bertasyahud. Hanya Wa'il. Itulah sebabnya sebagian ulama mempermasalahkan hadis beliau, bahkan mengkategorikan hadis beliau sebagai hadis syadz. Apa itu syadz? Berlawanan dengan riwayat perawi yang lebih thiqah dan lebih banyak. Tapi para ulama hadis lain mengatakan itu tidak benar dihukumi syadz. Karena syadz itu artinya bertolak belakang
Hari-hari ini banyak ulama-ulama yang wafat. Banyak public figure yang wafat. Banyak orang-orang yang kita kenal wafat. Kita sedang menunggu antrian. Kita sedang menghitung hari-hari dari ajal kita. Maka kalau kita sedang menghitung hari, dan kita sadar bahwa kalau kita wafat yang kita bawa hanya amal dan jiwa yang bersih, maka seharusnya fokus kita kepada dua. Umur yang Allah beri, kesehatan yang Allah karuniakan, manfaatkan untuk membersihkan jiwa, yaitu ikhlas. Tidak ada yang lebih membersihkan jiwa, lebih dahsyat daripada ikhlas. Lillahi jalla wa'ala. Kata Nabi SAW, "Thalathun la yaghillu alaihin, qalbu mri'in muslim." Ada 3 yang dapat mensucikan jiwa. Kita meninggalkan dunia ini, kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika ingin meraih kebahagiaan akhirat, kita harus memastikan hati ini ketika diwafatkan Allah dalam keadaan bersih. Sebab utamanya adalah ikhlas. Nabi mengatakan 3 pembersih hati. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, selalu menjaga kebersamaan kaum muslimin. Menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan. Jangan ada masalah kecil. Gesekan-gesekan yang tidak begitu berarti menyebabkan kita mengalami perpecahan. Menjaga kebersamaan itu membersihkan hati. Sabar. Kalau saudara kita berupaya menyakiti kita, sabar. Kalau ada kakak kita berusaha ingin curang dalam waris, sabar. Ingat, menjaga silaturahim, menjaga kebersamaan itu membersihkan hati. Harta tidak kita bawa mati. Tapi ikhlas, menjaga kebersamaan, sangat besar manfaatnya bagi kita di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, selalu taat pada pemimpin. Menjaga kewibawaan pemimpin. Mengkritik boleh, tapi dengan cara yang benar. Mengkritik boleh, tapi jangan sampai menghina. Seburuk apapun pemimpin kita. Ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah tidak membenarkan. Bagi siapapun yang menganut akidah ahlus sunnah, melecehkan, menghina, mendiskreditkan, apalagi meruntuhkan wibawa seorang pemimpin. Seorang ahlus sunnah selalu berupaya menjaga kewibawaan pemimpin. Meskipun banyak kebijakan-kebijakan yang tidak sejalan dengan hati nurani dan kemaslahatan orang banyak. Kewajiban kita sesuai dengan arahan Nabi alaihissalam, sabar. Sabar. Kita tidak mungkin memiliki pemimpin yang ideal sampai nanti kita memiliki Mahdi, Imam Mahdi. Pemimpin sejati, pemimpin yang adil. Pemimpin yang tidak mengenakan, itu sudah terjadi sejak zaman Muawiyah radhiyallahu an. Banyak sekali ketidakcocokan karena khilafah itu hanya selama 30 tahun. Sistem dinasti, oligarki itu sejak zaman Muawiyah radhiyallahu an. Makanya Nabi alaihissalam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, al-khilafat 30 sanah, bahwa khilafah, pemerintahan dengan sistem khilafah itu hanya berlangsung selama 30 tahun. Tsumma ya'ti min ba'dil muluk. Kemudian yang ada setelah itu sistem pemerintahan adalah oligarki dan pemerintah, yaitu dengan cara kerajaan. Dan ini fakta yang Nabi sampaikan. Jadi kita sekarang demi kemaslahatan negara, kemaslahatan kaum muslimin, kita harus sabar. Taat pada pemimpin yang memerintah atau kebijakan-kebijakan pemimpin yang baik. Yang bersifat tidak baik atau tidak ma'ruf, sabar. Doakan. Yang baik kita taati, yang buruk kita doakan. Paling tidak kalau kita bukan siapa-siapa,
tidak punya otoritas, tidak punya pengaruh. Paling tidak kita cukup mengingkari dengan hati. Sambil berdoa, ya Allah, berilah pemimpinku taufik. Bimbinglah ia menjadi pemimpin yang baik, bukan malah menghujat. 3 hal ini yang menjaga hati. Ikuti arahan Nabi SAW, jangan bandel. Mau kita kadrun, mau kita kadal, kita tidak kenal itu. Kita hanya kenal sunnah. Kita hanya mengetahui tuntunan Nabi SAW. Kita hidup bukan untuk hidup di dunia. Kita hidup untuk kebahagiaan akhirat. Tidak ada cara meraih kebahagiaan akhirat kecuali dengan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dimanapun kita berada, jangan pernah terpisah dari tuntunan Nabi SAW. Kita bisa wafat di sini, bisa wafat di luar kota, di luar negeri, tapi itu gak penting. Yang penting kita harus wafat. Yang penting kita harus wafat di atas sunnah Rasulullah. Kalau orang sudah wafat di atas sunnah, pasti dia husnul khatimah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, kalau dia bertemu dengan siapapun, bertemu dengan pedagang di pasar, bertemu dengan petani di kebun, yang senang bahagia bertemu seorang imam besar, Imam Ahmad. Mereka mendoakan semoga imam sehat, semoga imam panjang umur, semoga imam begini dan sebagainya. Imam menimpali, mereka mengatakan, doakan saya wafat di atas sunnah. Imam Ahmad, imam yang sabar, disiksa bertahun-tahun demi mempertahankan Al-Quran adalah kalamullah. Karena 2 khalifah atau 3 khalifah meyakini Al-Quran makhluk. Tapi dia rela dipenjara, disiksa demi mempertahankan ideologi itu bahwa Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla. Beliau dengan tawadhunya meminta orang yang mendoakannya, doakan saya juga agar saya wafat di atas sunnah. Sama dengan begini. Kalau orang hanya minta doakan di atas sunnah, tapi dalam sehari-hari jauh dari sunnah, bagaimana wafat di atas sunnah? Sunnah paling utama itu sholat. 3 amalan atau 3 hal inti sunnah Nabi alaihissalam. Pertama, tauhid. Jangan bermimpi dia mengikuti sunnah, wafat di atas sunnah, wafat husnul khatimah, kalau hatinya tidak bertauhid kepada Allah. Apa yang dikasih tauhid dalam hati seorang muslim? Hati yang lebih cinta, hati yang selalu mengagungkan Allah, itu hati yang bertauhid. Hati yang benci dan anti syirik. Dia tidak pernah mentolerir apapun bentuk kesyirikan. Yang kedua, indikasi tauhid, indikasi sunnah, hal utama sunnah, lisan yang selalu dekat dengan Al-Quran. Lisan yang sudah dekat dengan Al-Quran, membacanya dengan baik dan menghafalnya. Yang ketiga, seorang yang dekat dengan sunnah adalah seorang yang menjaga sholat. Tauhid, Quran, sholat. 3 hal ini kunci kebaikan seluruh sunnah yang lain. Dari sisi akidah, tidak akan benar akidah kita terhadap takdir kalau akidah kita kepada Allah belum kita perbaiki dan sempurnakan. Semua masalah akidah cikal bakalnya pada tauhid. Semua masalah lisan karena Al-Quran kita tidak benar. Baca Quran itu harus dibarengi dengan amal yang benar. Ingat, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka wa 'alaik. Al-Quran itu akan menjadi penyelamatmu atau menjadi penyebab kamu diazab di neraka. Lalu Nabi menjelaskan apa yang dimaksud dengan hujjatun laka wa 'alaik. Al-Quran itu akan menjadi penyelamatmu atau akan menjadi sebab kamu diazab di neraka. Al-Quran itu akan memuliakan kita bukan cuma dengan dihafal, bukan cuma dibaca dan diamalkan. Dibaca dan diamalkan. Tolong diingat. Semua keutamaan Al-Quran
lebih menitik beratkan kepada pengamalan Al-Quran. Misal contoh, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Banyak bacalah Al-Quran. Karena nanti Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang suka membaca. Maksudnya membaca dan mengamalkan. Saya nggak ngerti Ustadz. Berarti kalau orang hanya baca nggak dapat syafaat Al-Quran. Itu kan ayat jelas itu. Hadisnya jelas. Baik. Dalam memahami suatu pemahaman dalam Islam, tidak hanya diambil satu dalil. Bagaimana Anda menjawab hadis Nabi alaihissalam? Ada orang yang hafal Quran, qori, dilempar ke neraka pertama kali. 3 orang yang pertama dilempar ke neraka. Thalathu awwalu man tasa'ara finnar. 3 orang yang pertama dilempar ke neraka. Di antaranya 3 orang ini siapa? Qori. Orang yang pandai membaca Quran. Dia bisa baca Quran kok, tapi kenapa dilempar pertama ke neraka? Pertama loh. Berarti dia tidak hanya baca, dia tidak mengamalkan Al-Quran. Berarti tolonglah dipadukan semua hadis. Dari perpaduan semua hadis muncullah pemahaman. Berarti maksud dengan membaca bukan hanya membaca tapi mengamalkan juga. Mengamalkan Al-Quran. Kemudian salat itu pintu dari seluruh kebaikan amal. Seluruh kebaikan amal kuncinya di salat. Kita ini banyak kekurangan. Belum bisa jadi istri yang baik, belum bisa jadi suami yang baik, belum bisa jadi karyawan yang teladan, belum bisa jadi orang tua yang baik, belum bisa jadi nenek yang baik, belum bisa jadi anggota keluarga yang baik, belum bisa. Secara amal saja. Tutup, kejar semua kekurangan kita dari sisi amal dari sholat. Semua terkait sholat, kejar, sempurnakan. Kekurangan-kekurangan kita pada amal lain, nanti Allah yang akan membantu kita bisa menyempurnakannya. Serahkan kepada Allah. Fokus. Nabi mengajarkan fokus. Ustadz maaf, saya perempuan. Tapi kok saya nggak bisa jaga mulut saya. Fokus sholat. Bagaimana cara memperbaiki sholat? Fokus pada 5. Perbaiki sholat dari sisi waktu. Jangan pernah mengerjakan sholat kecuali pada waktu sholat fardu. Jaga betul waktu sholat ini. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dia adalah segalanya waktu sholat. Segalanya. Kalau halangannya tidak lebih besar mudaratnya, tidak boleh mengundur waktu sholat, tidak boleh. Syai'un madnun. Misalnya, aduh saya kena najis gak ya? Tapi saya belum bisa sholat. Karena waktunya, karena saya tidak bawa baju ganti atau celana ganti atau apa. Tapi sesuatu yang hanya asumsi. Kayaknya. Saya kena najis, tapi kayaknya wajib sholat. Tidak boleh. Pak Ustadz, saya terjebak ini asar menjelang maghrib di kendaraan. Nggak bisa maju, nggak bisa keluar pun nggak boleh. Karena memang macet. Sementara maghrib tinggal sebentar lagi, asar belum saya kerjakan. Wudu tidak bisa. Karena di atas kendaraan, tayamum. Begitu cara memperbaiki amal. Sholatnya dijaga betul. Menjaga waktu sholat. Gak apa-apa tayamum. Kan ada air. Ada air di mana? Kita di mobil ini. Turun gak mungkin. Kalau pas kita wudhu di atas jalan. Tayamum. Begitu seorang muslim. Pakih dalam masalah agama.
Penting mengerti ibadah itu penting sekali. Tayamum. Karena nggak mungkin kita wudhu di atas mobil dengan air aqua sekalipun, nggak mungkin. Kita mau menampung air dengan apa? Nggak ada wadah. Tayamum. Sah nggak ya? Bismillah. Memang secara syar'i tidak boleh, tapi ini masalah waktu. Kita nggak mungkin kita wudhu di atas mobil, sementara kita harus segera sholat. Asar, sholat terpenting dari semua sholat fardu. Sholat asar, sholat terpenting. Sampai Allah menamakan sholat asar dengan sholat wusta. Sholat terbaik daripada sholat-sholat fardu yang lain. Kemudian yang kedua, tempat. Jaga betul, kita laki-laki berupaya sholat di masjid, dimanapun kita berada. Karena begitulah cara menjaga sholat fardu bagi laki-laki, yaitu sholatnya di masjid, di musola. Baik dalam keadaan mukim maupun safar. Dimanapun kita bertugas, cari musola. Cari. Kalau itu tidak mungkin kan baru. Wanita, tempat sholat fardunya di rumah, jangan biasain masjid. Gak ada keutamaannya sholat di masjid bagi wanita, tidak ada. Sebutkan satu hadis bagi saya, kepada saya, keutamaan sholat di masjid bagi wanita. Tidak ada. Ada Ustadz, hadis Nabi alaihissalam, sholat di Masjidil Haram lebih 100.000. Tapi menyebut wanita atau tidak? Tapi kan wanita termasuk. Wanita termasuk. Baik, memahami hadis itu didukung oleh hadis yang lain dong. Jangan satu hadis. Sekarang saya tanya, mana yang lebih paham hadis, Aisyah atau kita? Aisyah itu paham hadis itu. Salat di Masjid Nabawi lebih baik 1000 kali daripada salat di masjid yang lain. Pertanyaannya, Aisyah sering tidak salat di Masjid Nabawi yang letaknya sebelah rumah beliau? Tiap hari atau tidak supaya dapat 1000? Enggak tiap hari. Sesekali. Berarti beliau sering sholat di mana? Di rumah. Padahal tinggal jalan 2 langkah nyampe Masjid Nabawi. Karena Aisyah ngerti sekali bahwa keutamaan sholat fardu itu bagi wanita di rumah, bukan di masjid. Apalagi Nabi jelas sekali mengatakan, wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah-rumah mereka adalah tempat terbaik bagi sholat mereka, kalau mereka menyadarinya. Makanya para ulama mengatakan sholatnya wanita di rumah lebih besar pahalanya daripada sholat wanita di Masjidil Haram. Allah, ingat, Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberi kita pahala terkait dengan tempat atau waktu. Allah memberi kita pahala karena kita mengikuti tuntunan Nabi SAW. Semakin selaras amalan kita dengan tuntunan Nabi, lebih besar pahalanya. Baik. Masjidil Haram, Nabi mengatakan keutamaan salat di situ besar. Nabi juga mengatakan tempat terbaik wanita adalah rumah. Tempat terbaik salat bagi wanita rumah. Mana yang lebih besar pahalanya, salat di masjid atau salat di rumah? Nah, kita bilang rumah. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan bahwa rumah mereka adalah tempat terbaik bagi sholat mereka. Allah memberi pahala besar, lebih besar, sangat besar ketika amalan kita sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena lelahnya, bukan karena jauhnya, bukan karena kesannya, tapi karena sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, setelah waktu, tempat, jaga sholat dengan menjaga khusyuknya. Khusyuk. Upayakan selalu khusyuk dalam sholat fardu. Jangan hanya khusyuk di sholat tahajud, itu salah. Jangan hanya khusyuk di saat sholat witir, itu keliru. Kalau mau khusyuk di sholat fardu.
Allah tidak tanya kenapa kamu tidak khusyuk di sholat tahajudmu. Tidak ditanya. Ingat, Allah tidak tanya sholat sunnah kita. Tidak ada dalil satupun bahwa Allah akan bertanya akan ibadah sunnah kita. Nggak ada. Nggak usah khawatir kita kalau ada kekurangan-kekurangan yang banyak pada ibadah sunnah kita. Yang Allah tanya itu ibadah yang wajib saja. Karena itu kemaslahatan besar bagi kita dunia akhirat. Makanya Allah wajibkan. Karena hakikat perintah itu sesuatu yang sangat Allah cinta. Makanya Allah tidak tanya yang sifatnya tidak begitu Allah suka, hanya suka. Hanya suka. Apa itu hanya suka? Ibadah sunnah. Makanya Allah tidak memberatkan kita dengan bertanya, kenapa kamu tidak tahajud? Kenapa kamu tidak sholat witir? Kenapa kamu tidak sholat duha? Tidak ditanya. Yang ditanya, kenapa kamu tidak khusyuk pada sholat subuh kamu? Kenapa kamu tidak khusyuk pada zuhur kamu? Itu yang ditanya. Para ulama bahkan mengatakan, aneh. Banyak orang tahajud malam-malam khusyuk, tapi subuh tidak khusyuk. Zuhur banyak pikiran. Asar pikirannya kemana-mana. Padahal yang ditanya oleh Allah, sholat fardunya, khusyuknya pada sholat fardu, bukan pada sholat sunnahnya. Yang keempat, pastikan cara sholat kita seperti sholat Nabi SAW. Pastikan sholat kita, karena Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Wajib kita mengerjakan sholat seperti sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib, bukan pilihan, tapi kewajiban. Yang kelima, karena dari 4 hal utama tadi, waktu, tempat, khusyuk, tata cara sholat yang masih banyak kurangnya, tutup kekurangannya dengan sholat-sholat sunnah. Dengan ibadah-ibadah sunnah. Terutama yang bersifat muakkadah. Yang bersifat muakkadah. Ini namanya fikih ibadah. Misalnya, pada sholat ada sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah rawatib, sunnah muakkadah rawatib, sunnah muakkadah rawatib, 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sunnah muakkadah non rawatib, witir, tahajud, sebagian ulama mengatakan duha. Kemudian muakkadah pada sedekah, pada zakat. Sunnah muakkadah pada sedekah, yaitu membantu keluarga. Zakat wajib, tapi menutupi kekurangan zakat. Bagaimana caranya? Bantu keluarga yang susah. Jangan dahulukan orang lain. Kebodohan. Kita suka bantu orang, tapi keluarga kita yang miskin nggak kita bantu. Buat apa Nabi sampai bersabda, ibda biman ta'ul. Dahulukan keluargamu, dahulukan keluargamu. Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Masa orang lain yang bantu mereka? Mana keluarganya? Buat apa ada hubungan nasab? Itu tujuannya kita mengerti nasab, silaturahim, itu tujuannya. Gimana? Kalau kita punya saudara di Cianjur, kita yang bantu. Bukan malah relawan. Dicek coba, ada tidak kita punya saudara di sana? Bukan relawan yang bantu, kita yang bantu turun. Kita kirim. Mana kepekaan kita sebagai seorang muslim? Ibda biman ta'ul. Mulai dari orang yang dekat darimu secara nasab. Puasa juga begitu. Ada puasa muakkadah untuk menutupi kekurangan pada puasa fardu. Puasa Ramadan. Apa itu? Yang muakkadah, puasa Arafah. Dahulukan itu. Bukan asal puasa. Puasa Daud, puasa Sun dan Kemis. Mana yang muakkadah? Dahulukan. Karena ini yang pertama lo lihat pada saat kita disab. Coba lihat puasa Ramadannya banyak kekurangan atau tidak. Kalau banyak kekurangannya, coba kata Allah, lihat puasa muakkadahnya dia kerjakan atau tidak. Tutup. Tapi semua itu tidak berat kalau sholat kita dari awal dihisab sudah dimudahkan Allah. Maka zakat lewat, puasa lewat, haji lewat, semua dimudahkan. Kuncinya di sholat. Kuncinya di sholat.
Makanya indikasi seorang berpegang teguh dengan sunnah, sholatnya seperti sholat Nabi. Makanya jangan biarkan, makanya saya ditanya, kenapa Ustadz? Kita harus terbuka. Kenapa Ustadz kok subuh? Saya dulu di masjid saya, ya saling menghargai tentu ya. Dulu alhamdulillah dengan tokoh agama saya kompromi, dan alhamdulillah di masjid kami tidak ada istilahnya kunut gitu ya. Alhamdulillah. Memang khilaf para ulama. Imam Syafi'i jelas mengatakan sunnah. Kita hargai itu. Tapi kesini ada penggantian pengurus. Jadi cara subuhnya ada kunut. Kita hargai. Tapi secara jujur, kalau memang kita mau menghargai pendapat, ya hari ini kunut, besok tidak gitu loh. Kenapa? Karena sholat itu harus benar-benar kita jagain betul gitu loh. Jangan ada toleransi. Karena dia bekal terbaik akhirat kita. Mana amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi di dalam sholat kita, itu yang kita jaga. Itu yang betul-betul kita jaga. Jangan dibiarkan ada kerusakan. Ada yang merusak sholat fardu kita. Dari hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Jaga sholat kita seperti jaganya, seperti penjaga gawang timnas itu, ya, tim Piala Dunia itu, jaga gawang setengah mati. Kita lebih jaga sholat kita, karena itu kemaslahatannya dunia. Kalau sholat, kemaslahatannya akhirat. Jangan ada sesuatu yang aneh-aneh masuk dalam sholat kita. Jadi setiap kita beramal, kita harus pastikan ada dalilnya. Kenapa begini? Kenapa begini? Apakah perlu muter-muter? Kenapa rukunya begini? Semua yang kita amalkan dari sholat harus tahu dalilnya. Kalau tidak, berarti kita tidak menjaga dengan baik sholat kita. Ya. Kemudian kita lanjutkan tasyahud kita. Kemudian Nabi SAW dari cara tasyahud beliau, kata Ibnu Umar, beliau letakkan tangan kanan beliau di atas paha kiri, tangan telapak kiri di atas paha kiri, ya. Wa qabadha asabi'ahu kullaha. Ya, kemudian wa asyara bi isbi'ihi, kemudian beliau untuk kanan digenggam begini. Tapi untuk kiri hanya diletakkan, tidak dilebarkan, tapi diletakkan begini di atas paha kiri. Untuk kanan, ya, dan jangan diturunin, karena sebagian saya lihat yang malas atau ngantuk atau gimana, diturunin begini. Jadi tasyahudnya begini. Ini apa ini? Ditegakkan, ya. Kemudian kan Rasul dalam hadis Wail dikatakan, wa nasaba usbu'ahu, beliau menegakkan jari telunjuknya. Kenapa sih perlu banget? Ya, jaga sholat kita. Ini bekal akhirat kita, jangan main-main. Kalau Rasul menegakkan, tegakkan. Begitu kita harus tegas terhadap anak-anak kita. Anak saya sering gara-gara begini. Saya tegur, kamu tegakin, jangan begini dong. Kok keras banget? Dia bilang, enggak, urusan sholat saya harus tegas. Enggak main-main saya. Kalau nilai sekolah naik tur enggak apa-apalah. Dia ranking enggak peduli saya. Tapi sholat sampai dia lalai, wah repot urusannya. Urusan tasyahud dia bilang kamu tegak. Wudu aja dia harus benar. Kalau enggak, ngapain wudu kamu? Ulangi lagi wudu. Awal jangan lama-lama. Sampai mana kita? Ya. Jadi kita jangan sampai indah kahaminum majid. Kalau indah kahaminum majid berarti kita sudah berselawat itu. Jadi sampai mana? Sampai abduhu wa rasuluh. Jadi tasyahud awal itu bacaan kita hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai, berdiri. Tapi kita saking sotoynya, innaka hamidum majid. Dan ini penting sekali, apalagi kita punya anak kecil.
Kadang-kadang saya baca loh. Saya sendiri sering kritik istri saya. Kamu sholat jangan lama-lama. Ya emang sholat cepet. Wah nggak ngerti nih. Suaminya penulis buku tentang sholat ini orang ini. Kamu itu kalau punya anak kecil, punya kepekaan, sholat sunnah itu harus singkat. Wajib pun yang memang silakan. Nabi mengajarkan kok kepekaan. Seorang yang sholat harus punya kepekaan. Buat apa Nabi mengatakan? Ya, idza amma ahadukum falyanzur fa inna fihim falyukhaffif. Seorang imam harus punya kepekaan. Nabi yang ngomong kok. Seorang imam punya kepekaan. Coba lihat makmumnya dulu sebelum memulai salat. Kalau ada di antara makmum orang tua, kalau ada di antara makmum orang sakit, kalau ada di antara anak kecil, tolong diringankan salatnya. Tolong diringankan salatnya. Nabi sampai menegur Mu'adz bin Jabal. Apa kata beliau? Jangan jadi pembuat onar kamu ya Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Tegur. Kenapa Mu'adz itu ditegur? Dikatakan pembuat onar. Karena Mu'adz baca, memimpin sholat isya, panjang sholatnya. Sampai makmumnya itu gerah gitu loh. Padahal makmumnya ada orang tua, ada anak kecil, tapi Mu'adz cuek, dia baca surat panjang. Ditegur oleh Nabi SAW. Ya, itu. Jadi tentang tasyahud, bedakan antara tasyahud dengan bersalat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, ya, di tasyahud akhir, tolong jangan abaikan, remehkan perkara doa. Setelah kita bertasyahud, membaca tasyahud bersalat pada Rasulullah SAW, kemudian kita berdoa, utamakan doanya seperti doa Nabi. Bukan doa bebas. Apa doanya? Doa dari berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa membaca doa ini di tasyahud akhir wajib. Namun sebagian besar mengatakan sunnah. Karena para ulama berpendapat, maka kita jaga-jaga, kita amalkan doa ini sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri masiihid dajjal. Ya. Itu dibaca setiap tasyahud akhir sebelum salam. Ditambah lagi doa yang lain silahkan. Ya. Yang pendek-pendek. Saya mau yang lain ada Ustaz. Jangan lewatkan doa sapu jagat. Di akhir salat kita setiap itu baca Allahumma atina fid dunya hasanah. Dia adalah doa terbaik secara mutlak. Tambah lagi doa ya muqallibal qulub supaya kita hati ini tetap istiqomah. Ya muqallibal qulub. Kalau Allahumma atina fid dunya doa sapu jagat mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Mungkin sampai saat ini kita belum diberi keturunan, sampai saat ini kita belum diberi jodoh, sampai saat ini kita belum diberi keberkahan, mungkin kemajuan secara dari sisi usaha, aspek usaha, apapun itu, selalu minta kepada Allah melalui doa sapu jagat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mewakili seluruh hajat kita. Terus ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan untuk doa-doa lain silakan dilihat di buku ini yang saya sudah hadirkan atau sudah saya bawakan di buku ini. Kemudian bab salam. Setelah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa bebas. Pertanyaannya, boleh tidak berdoa dengan bahasa Indonesia? Yang sahih tidak boleh.
Tapi kalau saya tidak hafal, masa Allahumma ati dan nggak hafal? Upayakan jangan berdoa dengan bahasa Indonesia di tasyahud akhir. Walaupun di buku ini saya katakan boleh, tapi itu bagi yang tidak mengerti, bagi mu'alaf mungkin, bagi orang kampung, deso yang nggak ngerti bahasa Arab belas. Monggo dia pakai, ya Allah, saya ini. Tapi kalau kita sudah di kota, udah ada kajian, nggak boleh bahasa Indonesia. Masa Allahumma atina nggak hafal? Ya, seperti itu. Setelah kita berdoa, kita ucapkan salam. Salam ada dua. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Jadi kalau orang misalnya saking dia tidak fokus dalam salatnya, dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri, nggak apa-apa. Dia tidak harus kembali untuk melakukan salam yang kedua. Karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Yang kedua terkait dengan salam. Jangan dipanjangkan bacaannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW memanjangkan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitulah salamnya Nabi SAW. Ya, jelas ya? Jangan sok-sokan dipanjang, seolah-olah sholatnya indah dari takbir Allahu Akbar. Ini ibadah. Jangan mengarang-arang. Kaidah, takbir dan salam jangan dipanjangkan bacaannya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu cara takbir dan salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, bacaannya apa? Bahkan banyak imam, mungkin dikit ya, nggak banyak. Sampai detik ini nggak ngerti tentang bacaan salam Nabi. Apa contohnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, benar gak salam kayak gini? Mari kita lihat. Bacaan Nabi ketika salam. Ada 3 pilihan. 3 pilihan bacaan salam Nabi. Kalau tidak berarti dia tidak sesuai dengan tuntunan. Ingat, jaga salat kita sebagaimana seorang penjaga gawang, ya, tim sepak bola dunia menjaga gawangnya. Sebagaimana kita menjaga keluarga kita, menjaga anak kita, jaga salat kita, dia bekal akhirat kita. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang pertama. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi wabarakatuh 2 kali, nggak ada tuntunannya. Dan nggak enak juga kali. Nggak tahu ya, mungkin pakai perasaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memangnya mau bertamu ke rumah orang apa? Lengkap banget perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, ini salam orang yang sibuk. Atau setelah sholat, sudah langsung bergegas karena akan jadi panitia pengantin, walimah, resepsi, atau akan jadi IO, buru-buru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lihat, sunnah mengakomodasi orang sibuk. Orang yang buru-buru. Kalau nggak ngerti, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ngapain pakai warahmatullahi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kencang salah lagi. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung berdiri, silakan.
3 cara ini telah dicontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Namun demikian, yang lebih sering beliau baca, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang sering beliau baca, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua, kalau Nabi memberikan beberapa pilihan, maka sebaiknya kita amalkan semuanya demi menghidupkan sunnah Nabi dan membuat sunnah Nabi menjadi lebih familiar bagi kaum muslimin. Kita nggak pernah tuh wabarakatuh, sehingga keluarga kita nggak tahu, anak-anak kita nggak tahu, taunya Assalamualaikum warahmatullah. Coba kita sekali-kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti boleh tambahan wabarakatuh? Boleh. Ya, kalau kita sedang safar nih, ayo cepat-cepat, jangan lama-lama. Ingat, kata Nabi alaihissalam, kalau kalian safar di perjalanan malam, jangan suka berhenti. Jadi, mampirnya kita di rest area di perjalanan malam, itu sebentar saja, hanya untuk sholat. Ya, atau sholat dan makan. Dan jangan bersantai-santai, kalau perjalanan malam, istirahatnya sebentar, langsung lanjut lagi, termasuk sholat. Maka bacaan salam yang mana kita baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Menyesuaikan, ya, arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bagaimana posisi wajah, kepala ketika kita salam? Disebutkan, ya, oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan salam ke sisi kanan hingga pipi kanan terlihat dari belakang dengan membaca. Jadi pipi kanan itu betul-betul full gitu. Karena pipi Nabi itu kelihatan sekali oleh orang yang di belakang beliau. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi jangan setengah tengok baru balik langsung belok ke kiri gitu ya. Tengok ke kiri tapi fullkan dulu, disempurnakan biar apa? Tengokan kita Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pertanyaannya Ustadz, perlu nggak kita begini, terus begini nunduk begitu? Karena ada, ya kadang-kadang saya juga kadang-kadang refleks begitu nunduk gitu. Assalamualaikum warahmatullah, gitu. Sampai saya ditanya masalah seorang jamaah, Ustadz itu sunnah nggak? Kadang-kadang saya ngikutin Ustadz, jangan, tanya dalilnya dulu baru ikutin. Tapi gini Ustadz, kadang-kadang saya lihat Ustadz tuh, Assalamualaikum warahmatullah. Begitu, jadi saya kamu mengikuti begini. Yang kalian ikuti itu Rasul, jangan Ustadz. Kalau Ustadz salah, oh justru diingatkan, ditanya dulu, diklarifikasi. Yang benar, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, nggak usah pakai nunduk begini. Gitu, jadi nggak perlu ada cara nunduk-nunduk begitu, tidak ada, tidak perlu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi kayaknya kurang enak ya. Kurang aduh, harus pakai begini gitu loh. Tapi kita berubah kebiasaan, bisa, insya Allah bisa gitu ya. Baik, dan setelah salam, maka sunnahnya adalah berzikir sesuai dengan zikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang perlu diingatkan setelah salam? Yang pertama, bagi yang menjadi imam, disunnahkan berbalik badan ke arah makmum. Kapan berbalik badannya? Setelah membaca dzikir apa? Allahumma antas salam. Tapi kalau istighfar belum. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru pada saat baca Allahumma antas salam, membalikkan badannya ke arah makmum. Begitu. Makmum, kapan saya boleh meninggalkan jamaah? Ya pada saat imam menghadapkan badannya ke arah makmum. Tapi kalau masih menghadap ke ini, ya jamaah ingat, makmum itu meninggalkan kebersamaannya di sholat berjamaah kalau imam sudah berbalik badan. Pertanyaan Ustadz, imam gak balik-balik gitu. Jadi khusyuk dia.
ke depan tuh, waduh kapan saya ini gitu mau meninggalkan, adabnya kan gitu loh. Enggak berbalik-balik badan. Inilah repotnya, imam tidak ngerti sunnah, makmum tidak ngerti sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmum nggak ngerti sunnah apa? Langsung pergi, adabnya nggak ada dia. Mau ya pamit lah, ngomong dulu, pamit secara tubuh, pamit, izin. Subhanallah, dalam masalah sholat ada adab. Makanya muslim kalau tidak punya adab bukan muslim dia. Muslim dikatakan muslim karena dua, karena tauhid dan adab. Makanya para ulama mengatakan, sebelum anak-anak kita diajarkan, bahkan mereka misalnya Abdul Mubarak berkata pada guru ngajinya, tolong ajarkan anak saya adab sebelum kamu mengajarkan anak saya Al-Quran. Percuma anak saya hafal Quran kalau dia tidak punya adab. Adab penting. Apa yang diajarkan adab diantaranya? Kalau orang tua jalan, nggak boleh anak tuh jalan di depannya, nggak boleh. Ini cuek aja anak sekarang, keplak aja kepalanya. Kamu orang tua jangan diduluin, tunggu di belakang. Maaf Ustadz, anak bapak saya jalannya udah didorongnya udah jatuh lama. Iya, ya kamu gandeng berarti jalan. Adab. Mana adab sekarang anak sekarang? Allahu Akbar, musibah ini. Nikmat adab, anak punya adab, istri juga punya adab. Para suami nggak punya adab, istri ceraikan aja. Percuma istri itu. Saya ingatkan ibu-ibu akhwat sekalian. Kalian ngaji untuk menjadi istri yang salehah. Kalau enggak, gak usah ngaji lagi. Dan untuk apa kita ngaji? Untuk apa akhwat ngaji? Supaya menjadi istri yang beradab. Apa yang dipraktekkan pertama? Adab terhadap suami. Contohnya apa? Cara bicaranya itu harus jaga betul cara bicaranya. Seperti bicara dengan raja. Begitu istri Said bin Musayyib rahimahullah. Kami, saya dan seluruh istri tabi'in. Kalau bicara dengan suami seperti bicara dengan raja. Paduka, begitu dong. Mas, jangan, gimana sih kamu mas? Allahu Akbar. Tolong. Tidak mengizinkan suami nambah, tapi bikin suami tidak betah. Aneh. Maju salah, mundur salah. Bikin dia nyaman. Bikin dia tenang. Apa yang membuat suami tenang? Adab. Punya kepekaan. Kepekaan suami makan air. Siapkan, wallahi pahala besar. Wanita bodoh kalau hanya mencari pahala melalui sholat. Karena sholatnya belum tentu khusyuk. Saya tahu kok perempuan banyak pikiran kalau sholat. Wanita cari pahala melalui apa? Ketaatannya kepada suami. Cari pahala besar melalui kemuliaan yang ia berikan kepada suami. Nabi yang ngomong kok. Wanita, sampai akhir hayatnya dia jaga sholat fardunya. Dia jaga puasa, Ramadannya, dan dia memuliakan suaminya. Dia pasti masuk surga. Dan ketika dia masuk surga, dia dipersilakan masuk surga melalui pintu surga manapun. Kenapa dimuliakan Allah sebegitu mulia, sampai dia masuk surga pun tidak bisa masuk. Tidak hanya masuk pintu puasa, pintu rayyan, pintu sholat, pintu zakat. Tapi ayo, pintu mana? Pintu mana silakan. Sampai pintu jihad pun kamu bisa masuk. Karena kamu memuliakan suami kamu. Minta ya kepada Allah. Ya Allah, saya keras. Saya orangnya keras. Lunakkan hatiku ya Allah, agar saya bisa memuliakan suami saya. Saya kritik. Banyak akhwat, tapi sedikit yang beradab. Tapi yang di sini insya Allah ya silakan dilanjutkan. Ya, begitu ya. Jadi itu adabnya setelah salam, tidak langsung beranjak. Imam sampai Allahumma antas salam, berbalik badannya. Demikian pula kalau dia ada hajat, jangan langsung pergi, tapi astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, minimal dikir itu.
Makmum jangan beranjak sampai si imam menghadapkan badannya ke arah makmum. Itulah tuntunan Nabi dalam hal salat dari tasyahud sampai salam. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saat bagaimana dengan imam sesama muslimah? Apakah juga berbalik ke makmum? Kalau memang softnya lebih dari satu soft, ya berbalik, tetap berbalik. Paling tidak dia mengarahkan ke kanan. Ya, jangan tetap menghadap ke depan. Karena hikmah dibalik membalikkan badan adalah mempelajari kepekaan, membiasakan kepekaan terhadap makmum. Siapa tahu di antara makmum ada orang yang kita sudah lama tidak bertemu. Kalau kita menghadap depan terus kan kita nggak tahu. Ada saudara kita yang udah lama nggak ketemu, tetangga kita misalnya. Di pengajian arisan, di pengajian-pengajian umum. Ada teman yang pindah keluar kota, kebetulan hari ini ke Jakarta ada urusan, kita udah lama gak ketemu, tapi kalau kita menghadap depan terus bagaimana kita tahu? Jadi sunnah itu sejalan dengan aspek-aspek lain, aspek sosial. Jadi sama juga, cuma mungkin tidak menghadap ke belakang, tapi menghadap ke samping. Ya, paling tidak kita tahu siapa saja orang-orang yang sholat bersama kita. Suami saya qaddarallah belum mendapatkan hidayah untuk sholat masjid ketika berjamaah, sewaktu imam sholat berjamaah di rumah saya kurang serak dengan bacaan kurang. Apakah saya berdosa bila memilih sholat sendiri? Bagaimana bila dia tersinggung karena saya tidak mau jadi makmum? Lah, dilihat dua kemaslahatan. Kalau suami belum mendapatkan hidayah dalam arti dia enggan untuk sholat di masjid, dia ingin selalu sholat di rumah dan meminta istrinya untuk sholat berjamaah. Pertama, sholat di masjid wajib atau sunnah muakkadah, ulama berbeda pendapat. Tidak semua ulama mengatakan wajib sholat di masjid. Sebagian ulama jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Yang kedua, bacaannya sering cepat. Bacaan yang cepat itu bisa diperbaiki, diingatkan, diperbaiki. Waktu yang nanti yang berbicara. Jangan gara-gara ya suami yang tidak pernah sholat di masjid, bacanya cepat, lalu membuat istri melakukan suatu hal yang membuat dia sakit hati. Dengan tidak mau sholat bersamanya. Saya jawab di sini, sholatlah bersamanya. Sabar, ingatkan selalu agar dia tidak baca cepat. Sholatlah bersamanya. Ingatkan juga dengan penuh kasih sayang, kalau bisa suami, abang, mas, kayaknya lebih ganteng kalau sholat di masjid deh. Bahasa-bahasa yang indah lah. Bahasa-bahasa yang romantis.
Ya. Jangan ada bahasa-bahasa kasar. Karena bahasa itu penting sekali. Pengaruhnya besar. Ada namanya fungsi bahasa. Kalau kita belajar sastra, apalagi sastra Arab, ada namanya wadhaiful lughah, ada namanya fungsi-fungsi bahasa. Bagaimana seorang ketika menyampaikan sesuatu tidak to the point, ya, bagaimana mereka mengungkapkan imajinasi mereka supaya tidak tersinggung, bahkan mereka menyampaikannya dengan sebuah syair, ya, membantah pun dengan sebuah syair. Itu apa? Itu fungsi bahasa luar biasa. Bahasa itu pengaruhnya besar sekali. Bertanya dengan baik, ya. Makanya kalau sampai detik ini ada yang tidak bisa berbahasa dengan baik, masuk fakultas sastra deh. Kuliah lagi. Ustadz, Ya. afwan Ustadz. Kemudian boleh, monggo. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau menanyakan yang tadi Ustadz bilang, misalkan keadaan safar malam gitu harus Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terus dikirnya itu gimana gitu? Di mobil. Kan buru-buru. Jajak Allah kanan Ustadz. Cuma segitu doang. Zikir itu gak harus duduk di masjid, tidak harus. Kan di situ ditekankan setelah sholat, di mana saja, di masjid, di musola, di rumah, di kendaraan, lanjutkan zikirnya. Jika wanita suci sudah asar, apakah harus mengerjakan zuhur? Nah, sebagian ulama mengatakan itu karena waktu zuhur dan asar sama. Satu, karena makanya bisa dijamak kedua salat itu. Jadi kalau sucinya asar, maka mengerjakan zuhur dan asar. Kalau sucinya isya, mengerjakan isya dan maghrib. Wallahu alam. Ustadz, satu lagi Ustadz. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya, seandainya maaf Mic-nya nggak ada suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau umroh? Apakah Bagaimana? sholatnya di Masjidil Haram atau di hotel? Kalau bicara hotel tentu lebih baik. Tapi kalau memang di hotel tidak ada yang menemani, ya di Masjidil Haram. Iya kan? Tapi jangan meyakini bahwa Masjidil Haram lebih baik. Tapi dapat gak 100.000? Insya Allah dapat. Insya Allah dapat. Tapi lebih besar sholat di hotel pahalanya. Karena lebih tersembunyi, lebih tertutup. Tapi lebih besar Masjidil Haram dari segi jamaah. Yang jumlahnya lebih banyak. Apa bedanya doa untuk orang tua yang masih hidup dan yang sudah meninggal? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Dan itu sangat besar sekali manfaatnya. Bagaimana jika anak perempuan mau sapa dengan teman-temannya perempuan? Bolehkah kita sebagai ibu menemaninya untuk menjaga? Lah sama aja. Kok menemani ibunya? Bapaknya nemani dong. Kalau wanita mau safar, anak perempuan mau safar, harus ada mahramnya. Ditemani oleh mahramnya untuk kegiatan apapun. Bila kita sedekah atas nama diri pribadi, atas nama ibu dan bapak rahimahullah, apakah dapat pahalanya sama? Tidak dibagi tiga. Sedekah atas nama diri pribadi, atas nama ibu bapak. Ini sebenarnya menghadiahkan pahala atau apa sih? Sedekah atas nama orang tua itu berarti menghadiahkan, konteksnya menghadiahkan pahala. Dalam bahasa Arabnya ihda'u thawab. Gimana? Sedekah atas nama pribadi, atas nama ibu, atas nama bapak. Pahalanya untuk
salah seorang di antara kita atau untuk apa atau bertiga. Sebetulnya lagi ngapain di sini? Kalau sedekah ya untuk diri pribadi, ya pribadi aja. Ini saya sedekah untuk diri saya, bapak saya, ibu saya. Nggak ada begitu. Apakah boleh sedekah patungan? Diniatkan patungan gitu loh. Bukan caranya yang patungan ya, dengan cara kolektif begitu. Patungan, pahalanya nanti bertiga. Saya nyumbang 100.000 nih ya, tapi sedekah ini untuk 3 orang. Sedekah 3 orang ini. Mungkin kalau dari segi keleluasaan karena perkara sunnah bisa saja mungkin. Tapi dari segi etika, lawang dia menghadiahkan pahala kok. Masa untuk saya, bapak dan ibu menghadiahkan pahala itu berarti yang mengeluarkan duit, yang bersedekah nggak dapat pahala karena dia sudah menghadiahkan pahala kepada ayahnya atau ibunya gitu. Bukan dan tapi atau. Orang membadalkan umroh. Seorang anak membadalkan umroh ibunya. Pahala umroh dapat atau tidak anaknya? Nggak dapat. Pahala umrohnya untuk ibunya semata. Seorang anak membadalkan haji bapaknya. Apakah sang anak mendapatkan pahala haji? Tidak. Pahala hajinya untuk ayahnya. Karena dia membadalkan. Menghadiahkan pahala. Gitu ya. Baik. Tadi yang tanya langsung nggak jadi, udah? Jadi? Nggak ada ya? Kalau imam tidak mengamalkan sunnah, enggak, itu nggak usah dibahas. Kalau sudah membalikkan badan, apalagi yang lain gitu. Maka kapan kita beranjaknya setelah astagfirullah, zikir minim bagi imam atau makmum, astagfirullah, 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 Allahumma anta salim kassalam, wa hayyina tabarak ya dzal jalali ikram, kemudian kita pergi. Jadi minimal ya, kalau kita mendapati makmum atau imam tidak berbalik badan, kita istighfar dulu, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak ya dzal jalali ikram, lalu kita pergi. Baik, pertanyaan terakhir. Mohon disebutkan puasa sunnah yang muakkadah. Pelan-pelan ya Ustadz, saya mau catat. Kan ini pembahasan sholat. Sabarlah, kita akan membahas tentang sholat sunnah di kemudian hari. Puasa muakkadah. Gak usah nanya ke saya, lihat di Google aja ibu. Lihat di Google ya, Mbah Google lihat. Puasa muakkadah, nih saya ajarin nih. Ya, lihat di Google aja. Karena kita bahas sekarang tentang apa? Sholat. Puasa muakkadah. Oh. Tuh, pertama apa? Arafah tuh. Apa aja tuh? Ayo. Tuh lihat. Puasa Arafah. Nomor 1 itu. Kemudian puasa apa lagi? Sya'ban. Ya. Di mana Nabi SAW hampir seluruh Sya'ban beliau kerjakan dengan puasa. Kecuali di akhir Sya'ban beliau berhenti untuk membedakan antara puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Kemudian puasa Asyura. Ini muakkadah. Asyura yaitu 10 Muharram.
Tapi tidak hanya puasa Asyura untuk membedakan antara puasa kita dan puasa Yahudi. Orang-orang Yahudi yaitu tambah Tasu'a. Kalau kita tidak melaksanakan Tasu'a, maka Asyura dan hari ke-11 dari bulan Muharram. Saat Senin Kemis muakkadah atau tidak? Tidak. Dia bukan muakkadah dia. Sebentar, puasa Daud muakkadah bukan? Kayaknya muakkadah dia. Kenapa saya bilang kayaknya? Karena saya harus meneliti lagi. Takut salah. Tapi dari hadis jelas mengatakan ahabus siyami ilallah siyamu Daud. Puasa sunnah yang paling Allah cintai puasa Daud. Kalau paling dicintai, lihat, puasa yang paling dicintai Allah puasa Daud. Bisa dipahami apa? Berarti sangat dianjurkan puasa Daud. Jadi kalau ibu dipilih pilihan puasa Daud atau puasa Senin Kemis, puasa Daud dong. Bagi yang tidak punya suami atau suaminya sedang tugas di luar kota. Itu ya. Pelan sudah pelan nggak saya nyampeinnya? Sudah ya. Puasa Arafah, puasa sunnah di bulan Sya'ban. Apalagi Ustaz? Puasa Dzulhijjah. Itu puasa yang sangat dianjurkan. Dari tanggal 1 puncaknya puasa Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak ada amal yang lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antara amal soleh yang dianjurkan adalah puasa sunnah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu sunnah muakkadah. Ayamul bid muakkadah atau tidak? Tidak muakkadah. Dianjurkan saja. Wallahu alam. Baik. Kita cukup ya. Kita akhiri majelis kita dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.